Halo semua! Coba deh bayangin, ada sebuah kebudayaan kuno yang tiba-tiba terbelah dua sama garis perbatasan modern. Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah suku Bunak di Timor, sebuah masyarakat yang identitasnya jauh lebih tua dari negara-negara yang sekarang memisahkan mereka. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita bedah bareng-bareng. Kisah suku Bunak ini benar-benar jadi bukti ketahanan yang luar biasa. Gimana caranya sebuah identitas bisa tetap utuh ketika dunia di sekitar mereka tiba-tiba menarik garis pemisah? Oke, perjalanan kita mulai dari sini, di pedalaman pegunungan Pulau Timor. Tepat di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, hiduplah sekitar 100.000 orang suku Bunak di tanah yang udah mereka sebut rumah selama berabad-abad. Kita masuk ke bagian pertama, masyarakat perbatasan. Supaya kita bisa paham siapa itu suku Bunak, kita harus mundur jauh ke belakang, menelusuri akar mereka yang sangat kuno di Timor. Suku Bunak ini dianggap sebagai salah satu penduduk paling awal di Timor, keturunan dari gelombang migrasi Melanesoid ribuan tahun yang lalu. Petunjuk terbesarnya apa? Bahasa mereka. Bahasa Bunak itu termasuk dalam rumpun Transnugini, yang beda banget sama bahasa Austronesia yang dipakai tetangga-tetangga mereka. Ini jadi bukti hidup kalau akar mereka di pulau ini tuh dalam banget. Lanjut ke bagian 2, mod yang sakral. Sekarang kita akan melihat apa sih yang jadi pusat atau jantung spiritual dari setiap desa Bunak. Nah, untuk memahami kesakralan mod, kita perlu kenal dulu sama Hot Esen, agama asli mereka yang artinya matahari tinggi. Ini adalah kepercayaan pada satu Tuhan Sang Pencipta. Yang menarik, meskipun sekarang hampir semua orang Bunak itu Katolik, kepercayaan kuno ini bukannya hilang, justru menyatu dengan keyakinan baru mereka. Keren kan? Inilah wujud fisik dari keyakinan mereka. Setiap desa itu dibangun melingkar dan pusatnya adalah mod, sebuah pelataran batu yang posisinya lebih tinggi dari rumah manapun. Di tengah-tengahnya ada bosok, semacam altar suci untuk persembahan. Tempat ini adalah ruang sakral, yang terpisah dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Hubungan mereka dengan alam itu dalam banget, dan ini kelihatan jelas dari 5 upacara inti mereka yang semuanya berpusat pada pertanian. Mulai dari memberkati kebun baru, sampai bersyukur atas hasil panen jagung, padi, kemiri, dan pinang. Spiritualitas mereka benar-benar berakar pada siklus tanah yang mereka tinggali. Oke, kita masuk ke bagian 3, menenun tatanan sosial. Gimana sih cara masyarakat ini mengatur diri mereka? Mari kita lihat struktur kekerabatan dan filosofi harmoni yang mereka pegang. Sistem kekerabatan mereka ini unik banget. Jadi gini, dalam kehidupan sosial sehari-hari dan identitas kelompok, mereka itu patrilineal, ikut garis keturunan ayah. Tapi begitu masuk urusan pernikahan, aturannya ganti. Sistemnya jadi matrilineal, di mana seseorang akan mengikuti klan atau suku dari ibunya. Ini bukan berarti kontradiktif ya, tapi ini adalah sistem yang sangat fleksibel dan beradaptasi sesuai konteksnya. Terus apa sih yang jadi perekat semua ini? Jawabannya adalah Hinagilen. Ini adalah filosofi inti mereka tentang harmoni, bukan cuma antar manusia, tapi keseimbangan yang sempurna antara alam, manusia, dan juga hewan. Inilah landasan cara hidup mereka. Oke, kita masuk ke bagian 4, jalan menuju pernikahan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana filosofi ini diwujudkan dalam salah satu ritual terpenting mereka. Kutipan ini, yang menyebut suku Bunak sebagai marae, langsung menyorot inti dari prosesnya. Belis atau mahar itu bukan sekedar transaksi biasa. Ini adalah pusat dari seluruh ritual pernikahan, sebuah simbol ikatan dan tanggung jawab antara dua keluarga besar. Prosesnya sendiri sangat terstruktur dan melibatkan seluruh komunitas. Dimulai dari perkenalan formal atau istilahnya ketuk pintu, lalu lanjut ke pertunangan. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap yang paling krusial, negosiasi belis. Kalau kesepakatan udah tercapai, barulah upacara pernikahan bisa dilangsungkan. Ini membuktikan kalau pernikahan bagi mereka adalah penyatuan dua klan, bukan cuma soal dua individu. Kita sampai di bagian terakhir, warisan yang hidup. Jadi, gimana caranya tradisi kuno ini bisa bertahan dan tetap hidup di dunia yang serba modern? Nah, disinilah puncak dari kisah ketahanan mereka. Mereka itu 100% Katolik, tapi mereka tidak meninggalkan Hot Esen. Bagi mereka, dua hal ini nggak bertentangan. Mereka percaya kalau arwah leluhur mereka berada bersama para santo dan santa di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi, yang mereka sebut Hot Esen. Ini adalah perpaduan keyakinan yang indah banget, di mana masa lalu itu tidak dihapus, tapi justru dihormati dan diintegrasikan. Jadi,
Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Di dunia yang sering menuntut kita untuk memilih satu sisi, suku Bunak justru menunjukkan jalan yang lain. Mereka mampu menyeimbangkan yang kuno dan yang modern, yang lokal dan nasional, dengan sangat harmonis. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat bahwa identitas sejati itu bukan soal memilih, tapi tentang merangkul semuanya. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini.